Selamat datang dalam mata kuliah MS 6281 Gitar Menengah 1 pada program studi S1 Musik, jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya Andre Indrawan, koordinator bidang studi gitar di program studi ini. Mari kita lanjutkan studi kita tentang tangga nada kromatis. Dalam video ini saya akan menunjukkan kisi-kisi di dalam melakukan tutorial dengan dosen. Jadi di dalam kita melakukan tutorial akan ada satu istilah-istilah yang mungkin tidak lazim di dalam komunikasi sehari-hari. Yang pertama adalah kisi-kisi tentang membaca notasi kromatis. Nah, di dalam membaca notasi musik, dalam hal ini adalah kromatis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memudahkan kita mempercepat proses membaca. Jadi yang pertama, perhatikan prinsip realistik bahwa notasi nada-nada yang naik menunjukkan pergerakan kepada tingkat ketinggian bunyi yang lebih tinggi atau pitch yang meningkat. Kemudian pergerakan horizontal tangan kiri menunjukkan bahwa pergerakan ke sebelah kiri atau menuju ke kepala gitar akan membawa pada nada-nada di tingkat ketinggian rendah. Demikian pula sebaliknya. Dan yang ketiga, pergerakan vertikal tangan kiri dan juga tangan kanan menunjukkan bahwa pergerakan dari dawai teratas yang disebut sebagai dawai ke-6 menuju kepada dawai di bawahnya, kemudian terus hingga dawai terbawah yang disebut dengan dawai pertama akan menghasilkan tingkat ketinggian bunyi yang semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau kita lihat pada gitar, jika nada-nada dimainkan ke sebelah kanan atau secara ini namanya secara horizontal, maka semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Ya, sedangkan ke sebelah kiri ini semakin rendah suaranya. Demikian pula jika kita melihat notasi musik. Notasi musik yang berupa butir-butir nada, jika dia terletak di bawah, berarti dia menunjukkan bahwa pitch-nya rendah. Sedangkan jika di dalam para nada terdapat di atas, menunjukkan nada-nada yang tinggi. Jadi persis seperti grafik suara. Kalau tadi kita membahas tinggi rendah nada secara horizontal, maka secara vertikal pun juga sama. Jadi kalau kita jarinya naik, ini berarti suaranya semakin rendah. Ya, demikian juga tangan kanan sama ya. Jadi di dalam membaca not balok ada satu konsep yang kelihatannya terbalik. Jadi kalau di not balok itu kelihatan nadanya semakin tinggi, maka kita mencarinya dia ke bawah, bukan ke atas. Kalau secara logis kan yang di atas itu tinggi ya, tetapi di dalam bermain gitar yang namanya nadanya tinggi adalah turun. Nah, di samping itu kita juga perlu memperhatikan kata-kata kunci dari dosen. Kadang-kadang dosen menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan apa yang kita lihat pada slide sebelumnya. Jadi misalnya dalam hal ini dosen mengatakan geser itu ke sebelah kiri. Itu yang dimaksud adalah memindahkan posisi tangan sesuai dengan instruksi. Jadi kalau misalnya ketika kita membaca dosen menginstruksikan coba geser ke sebelah kiri, nah kita arahnya ke sebelah kiri. Demikian juga kalau ke kanan. Kemudian ada juga istilah naik dan turun yang kadang-kadang juga terbalik-balik pemahamannya di antara mahasiswa dan dosen. Jadi apa yang dimaksud dengan naik dan turun dari dosen? Dalam konteks posisi maksudnya berpindah posisi secara vertikal. Jadi dari senar yang satu ke senar yang lainnya. Coba itu naik itu jarinya naik. Nah berarti kita naikkan dari posisi yang rendah ke yang tinggi ya. Kalau naik satu senar berarti dia langsung di atasnya. Melewati satu senar berarti dia lompati satu senar kemudian kepada senar yang berikutnya. Ada lagi satu hal yang tadi terkait juga sudah disebutkan tentang posisi. Misalnya dosen menginstruksikan coba tekan nada pada posisi 5 dengan jari 2. Jadi caranya mencari adalah kita cari dulu posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini posisi 5. Tekan dengan jari 2. Kalau yang Anda lihat di sini kan jari 1 ya. Nah, yang dimaksud dengan posisi 5 jari 2 bukan di sini, tapi di sini. Gitu. Jadi bukan tekan posisi 5 dengan jari 2. Ini posisi 5 di tengah jari 2. Tapi yang dimaksud adalah jari yang berada di dalam posisi tersebut ya. Tekan posisi 3 jari 3 di posisi 5. Berarti ambil fret 5, taruh dulu telunjuknya, kemudian cari jari 3. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah walaupun terdapat di fret 7. Namanya bukan posisi 7 ya, tetapi posisi 5 jari 3. Oke. Nah, kemudian juga
Ada istilah yang juga sering disebutkan, yaitu terbuka dan tertutup. Jadi kalau memainkan nada-nada misalnya ambil open string, nah berarti kita membunyikan senar satu, ya, karena tidak ada iklan. Itu yang dimaksud dengan open string. Ini nada sama, tapi yang satu dihasilkan dengan cara ditekan, yang satu dengan open string. Baik, sampai di sini dulu tutorial. Saya ucapkan selamat berlatih dan jangan lupa ikuti terus video ini agar kita mendapatkan satu pengarahan sehingga dapat memainkan tangan nada kromatis ini dengan benar dan baik. Sukses untuk Anda semua.